Sengaja aku datang ke kotamu, lama niat tidak bertemu. Ingin diriku mengulang kembali, berjalan jalan bagai tahun lalu. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Halo, jumpa kembali bersama saya Bung Salim dalam Lensa Bung Salim. Dari Makassar saya ke kota Luwu di Kabupaten Luwu, yaitu Belopah. Jaraknya sekitar 300 km dari Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Saya mencari seorang seniman di mana dia punya talenta di dunia perfilman yang banyak menelurkan film-film nasional. Dia seorang putra Luwu yaitu bernama Bung Jaya. Bung Jaya ini dikenal dengan nama Om Lobo. Dia salah satu putra Luwu yang punya dia dapat mengembangkan karirnya di dunia perfilman. Dia adalah alumni dari Jogja di tahun 1990 sampai dengan 1995 dan dia berkiprah ke dunia film. Oke, kita temui jumpai Bung Jaya ya, Bung Lobo ya. Ya. Nah, apa kabar Bung Lobo? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, selain itu saya juga ditemani oleh salah satu seorang jurnalis yang punya talenta di dunia seni. Dia juga seorang putra Luwu. Saya bersama-sama dari Makassar. Ini Bung Opi ya, Taufik. Dia adalah seorang jurnalis. Apa kabar Bung Opi? Alhamdulillah Pak, baik. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Bung. Jadi saya pertama ke Bung Anu dulu ya, Bung Lobo. Bung Lobo ini atau dikenal dengan nama Om Lobo. Ya, ini adalah seorang seniman di dunia perfilman. Dia banyak dia kelahiran 71 ya, putra ya. asli dari Luwu ya. Mungkin bisa diceritakan jadi bisa diceritakan bagaimana Om Lobo ini terjun ke dunia penyutradaraan atau di film ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan sehat kita semua selalu. Alhamdulillah hari ini disambangi saya dengan TV streaming 55. TV streaming 55 yang di Makassar. 55 TV ya. 55. Maaf salah. 55 TV. Ini satu terobosan baru. Dia mencari orang-orang atau berkiprah di kearifan lokal yang ada di Sulawesi Selatan ini. Nah, pertanyaannya saya akan mencoba menjawab bahwa di tahun 1990 saya tamat SMA, ya. Begitu Bung Salim. Ya. Setelah itu saya berangkat ke Yogyakarta. Saya mencoba mengawini seni. Oh, mengawini. Ya, sadis banget itu. Iya, saya coba. Seniman itu bahasanya tanda kutip ya. Wah. Iya. Agak ekstrim ya. Ya, ekstrim tapi romantis ya. Wah. Ya. Saya di tahun 90 saya masuk di Asdrafi, Jogja Akademi Seni Drama dan Film Indonesia, Jakarta. Saya mengambil jurusan penyutradaraan dan seni peran. Di tahun 95 saya selesai dan berangkat
merantau ke Jakarta mengadu nasib, dan alhamdulillah Nasib itu berpihak. nasib itu berpihak ke saya. Bung Lobo ya. Ya, itu Bung Salim semua karena berkah dari doa orang tua. Nah, Tidak lepas dari itu. Dan setelah itu saya masuk di film sinetron waktu itu di Multivision Plus. Ya. Saya menggarap ada beberapa, semenjak itu dari awal saya menjadi PU. apa itu? PU itu pembantu umum, Oh. bikin kopi, bikin teh. Oh, Dari mantap. situ awalnya, terus masuk ke pernah membantu make up dan kostum, naik lagi. Berarti ada Bung punya bisa merias-rias saya dong, Ya, Bung Lobo. ya, ada sedikit Mantap itu. sedikit endorse, Bo. Wah. Takut tadi. Jadi gini, Ya, ada beberapa film yang disutradarai atau digarap oleh Bung Lobo pada tahun berapa itu? 2004, 2008 ada yang sedengal itu Abdel dan Temon ya. Toyib minta kawin di 2001 sampai 2004. Malah ada pernah dijual gadis apa ya? Dijual gadis Darah Sinjai. ya, Nah, yang menggarap bersama artis kawakan yaitu atau sutradara yang hebat Bung Deddy Miswar. Itu benar nggak? benar. Jadi, Bisa diceritakan, Bung. Ya. ya, waktu itu ada Toyib minta kawin. Saya masih ingat ada sutradara almarhum Yasman Yasid. Iya. Itu dia mengajari saya bagaimana membuat komedi. Terus setelah itu sebanyak lebih 100 episode. Setelah itu masuk ke Abdel dan Temon. Nah, di Abdel dan Temon ini itu ada dua sutradara yang namanya juga ada Biar Samas Ya. dan ada di situ ada Jaya Lobo. Ya. Nah, Jaya Lobo di situ. Jaya ya? Lobo. Memang ada Jaya Lobo. Jadi Ya, dikenal Jaya Lobo. dengan nama Lobo ya. Ya, Lobo. Jadi setelah saya di sana, saya diberi kepercayaan untuk menggarap Abdel dan Temon di sesinya Udin Penyok. Jadi komedi situasi itu dalam durasi 1 jam, setengah jam Abdel dan Temon, setengah jam Udin Penyok. Itu satu kesatuan. Tapi saya juga kadang di Udin Penyok, kadang juga di Abdel dan Temon. Itu sebanyak 320 lebih episode. Alhamdulillah. Setelah itu saya ke Sinjai membuat FTV, film TV yang judulnya Dijual Garis Darah bersama Deddy Miswar, Bung Aji Deddy Miswar. Sutradaranya pada situ namanya Pak Jairin. Jadi saya sebagai co-sutradara bagaimana menceritakan tentang kearifan lokal di Sinjai dan Bone. Ya. Itu sekelumit apa yang saya kerjakan di dunia saya selama ini yang. Tapi apakah karena pandemi Bung Lobo ini kembali ke kampung halaman atau apa? Sepertinya tiba-tiba aja menghilang dari dunia perfilman. Apa yang? Karena saya dengar kabar juga pernah jadi aktor juga ya. Apakah itu figuran? Tapi pernah main di film ya. Ya, betul. Mungkin Bung Lobo bisa ceritakan. Ya, buat saya yang paling berkesan adalah ketika saya syuting Dijual Garis Darah di Sinjai. Dan saya memerankan tokoh Misbah dalam situ, seorang seniman penulis. Jadi dia menulis tentang struktur turunan. Mengangkat ke apa budaya Bugis. Bugis ya. Bugis, Bugis. ya. Dan di situ ininya karena saya sangat senang karena pernah satu frame sama Bung Deddy Bung Miswar. Deddy Miswar. Itu Artis kawakan. yang sangat berkesan buat Saya saja mulai dari kecil bercita-cita ingin ketemu atau minimal jadi figurannya, tapi sampai saat ini saya tidak bisa. Iya. Bersyukurlah. Tapi saya mau tanya, kenapa
berhenti sampai di sini? Apakah karir sebagai sutradara atau aktor akan hilang sampai di sini dan pulang kampung halaman? Apa yang menyebabkan Bung Lobo pulang kampung gitu? Oh iya, satu tujuan saya sebenarnya, saya tidak bisa menjadi apa-apa dan saya bisa menjadi apa-apa tanpa ada restu dari orang tua. Oh, subhanallah. Orang tua saya sudah tua, saatnya saya harus kembali mengabdi ke orang tua. Akhirnya di tahun 2012 saya balik, full saya mengabdi ke orang tua. Tapi untuk berkarya, saya tetap berkarya. Cuman sesuatu yang masih kendala adalah masalah SDM Ya. dan masalah peralatan. Tapi saya tetap berkarya dalam menulis dan membuat film-film indie dengan yang sederhana. Lebih baik berbuat sesuatu daripada tidak melakukan apa-apa. Ya, betul. Bung, apa-apa saja yang setelah 2012 di sini? Apakah ada produksi-produksi yang seperti di Jakarta? Ini kan kampung halaman sendiri. Kenapa tidak bisa lebih besar dibanding menaklukkan ibu kota Jakarta? Coba Bung Lobo. Di sini saya pernah buat tentang Menanti Senja di Kambuno. Ya. Itu Tahun durasi berapa itu? 2014. Ya. Berapa Itu- episode? Enggak, cuma satu. Dia film cerita lepas. Ya. Dia durasinya 17 menit. Iya. Setelah itu saya bikin Indahnya Berbagi. Hmm. Setelah itu saya bikin bersama pemerintah itu cara mencegah dan menanggulangi penyakit demam berdarah. Iya. Jadi ini iklan layanan masyarakat. Iya. Dan sekarang saya menjadi tukang warkop. Oh, buka warkop ya? Bukan warkop. Buka warkop sangat bagus. Cuman sayang karirnya kalau hanya lokal-lokal tapi tidak menasional. Maksudnya gini, walaupun di daerah Luwu, tapi bisa mengangkat dong, menasionalkan kota Luwu ini atau gimana? Sehingga menciptakan ide-ide atau film-film baru tentang perfilman, apa mengangkat daerah atau budaya atau apa yang bisa diangkat sehingga itu berskala nasional, isu nasional. Gimana? Ayo. Oh iya, Bung Salim, saya baru ingat juga ada alhamdulillah 55 TV Ya. itu menawarkan saya, yuk kita berkreatif lagi, kita berkreasi lagi. Akhirnya saya tulis sebuah naskah komedi situasi sementara berjudul Munduru. Ini Oh. cerita Makassar. Cerita Makassar ya. Ya, jadi cerita tentang office boy yang selalu berpikir mundur tapi dia selalu setia kepada atasan dan selalu setia sama pekerjaannya. Naskah sinopsisnya sudah jadi, ada 3 judul. Ya. Ini belum tergarap karena ada sesuatu, Ya. masalah pandemi juga, dan segala macam bentuk yang menghalangi sayanya. Karena saya sementara ini ada di kampung halaman, ada sesuatu yang saya urus, masalah keluarga Ya. dengan orang tua, lagi sakit. Setelah semua selesai, alhamdulillah mudah-mudahan orang tua sehat, saya akan ke TV 55 TV dan saya diberi peluang, terutama untuk Bung Salim, terima kasih saya diberi peluang sama Bung Opi Ya. untuk berkarya di sana. Insya Allah saya pribadi akan tidak menyanyiakan kesempatan itu. Saya akan berkarya di Makassar dengan situasi komedi film ini yang serial Munduru. Begitu mungkin. Saya dulu, Bung. Iya, Ini iya. sisi saya, Bung. Oh, satu pertanyaan. Iya. Ini baru kali ini saya Bung Salim dihadang oleh Bung Opik ini. Ayo silakan, Bung. Iya. Kan begini Bang Lobo. Sudah berapa tahun di sini Bang Lobo? Sudah mulai 2012. 2012. 9 tahun ya. 9 tahun yang lalu. 9 tahun. Sudah 9 tahun. Nah dari 9 tahun itu bagaimana perkembangan film di Kabupaten Luwu khususnya Belopa kita lihat? Perkembangan film belum ada film, tapi untuk bikin teman-teman bikin TikTok, teman-teman di sini yang bikin film-film indie itu ada juga, komedi-komedi juga ada teman-teman yang bikin. Cuman satu yang saya minta sama teman-teman, ada Bung Opi di sini,
dia sudah melalang buana di Jakarta, ada saya kebetulan, yuk kita edukasi bersama sehingga kita lebih banyak tahu tentang bagaimana sih membuat film yang bagus. Ya itu saja. Ya gini, Jadi daripada saya ditanya-tanya, saya yang bertanya boleh dulu. saya bertanya? Saya bertanya dulu. Satu juga Ini bertanya. sesinya saya. pertanyaan. Gini, Betul. saya sebagai ini. Saya mau tanya, sebagai seorang jurnalis, pasti melihat Bung Lobo ini punya potensi yang sudah berkarya, punya karya besar di dunia perfilman, penyutradaraan khususnya, dan sebagai orang seniman di darah seni dan juga orang asli orang Luo ya. Iya. Jadi melihat Bung Lobo ini gimana Bung Opi? Ah, ini sekarang saya nanya. Tapi sebenarnya Saya bertanya juga mungkin nanti. mungkin Bung Opi ini pikir saya nggak nanya-nanya. Ada sesinya, Bung. Kenapa saya mau bertanya? Karena saya itu tidak mau ditanya. Jadi kalau pernah saya bilang begini, Pak, saya panggil apa Pak? Bung iya, Salim aja. Saya pernah berpikir begini Bung, bahwa kan kendalanya di kita itu khusus di Sulawesi Selatan. Ya. Baru kita mengerucut ke Kabupaten Luwu. Sebenarnya supporting dari semua lini itu perlu. Ya. Misalkan contoh di Amerika misalkan ada Hollywood. Hollywood itu misalkan begini, saya punya konsep, Hollywood punya alat. Nanti di situ baru berhitung. Jadi Hollywood bilang begini, apa konsepmu? Coba saya lihat. Memfasilitasi Iya, ya? memfasilitasi. Dia lihat itu bilang, oh ini kira-kira sekian nanti untungnya. Langsung dikasih alat apa yang kau mau silahkan pakai. Termasuk dengan area-area Hollywood. Termasuk area Hollywood. Nah di kita Indonesia khususnya mengerucut ke Sulawesi Selatan sampai ke Luwu itu tidak ada dukungan. Itu padahal potensi di sini banyak. Nah kebetulan di 55 TV ini itu ada, dia bikin kembangkan sayapnya itu ada namanya Institut 55. Institut 55. Awalnya itu dari Bung Salim sendiri yang usulkan karena dia asesor Kenapa juga. saya? Iya memang Pak. Saya lagi yang dikambing. Jadi kita ini anak-anak muda yang ditantang sebenarnya itu anak-anak muda yang semua itu anak muda ditantang karena kebetulan anak muda yang di saat depan kita ini itu anak-anak muda potensi. Ya. Mereka memang akademisi dan praktisi. Akademisinya luas, praktisinya lebih-lebih. Di bidangnya ya. Di bidangnya. Makanya di Institut 55 awalnya itu film dan televisi saja. Ya. Tapi karena di dalamnya itu ada juga orang jagoan branding, Ya. jadi berkembang. Tapi tetap fokus di film dan televisi dulu awalnya. Nah kemarin kita cerita Bung Salim bahwa ada Lobo bisa kita berdayakan untuk menjadi mentor. Ya. Jadi lama-lama makanya insya Allah mudah dengan waktu yang cepat ini itu kita mau melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan itu dan mau melakukan percepatan dan mau sharing dengan pemerintah baik legislatifnya maupun eksekutifnya bagaimana caranya, kan budaya kita banyak, bagaimana caranya itu bisa diangkat. Tapi kan biasanya kodong itu yang anak-anak kreatif itu kurang di budget. Ya. Nah, kenapa tidak itu dianggarkan per tahunnya? Misalkan begini dianggarkan di Mengangkat DPRD. daerah, potensi daerah, Iya, budayanya, betul. apanya. Melalui film. Melalui film. Melalui film. Betul. Orang sekarang itu kalau misalkan mau lihat daerah pasti lihat film, lewat audiovisual. Ya. Boro-boro saya mau baca buku. Buku setebal-tebal, capek Pak, capek. Capek mata. Capek semua. Padahal kalau film kan cukup pasang mata, pasang telinga selesai. Ya. Pasti ketahuan itu Dan apa-apa. mengedukasi langsung ya. Pasti itu. Beda Makanya visual dengan kita baca ya. Beda. Gimana Bung Lobo? Beda. Ya, betul. Beda. jadi katanya pola belajar itu paling mudah itu hanya melihat dan mendengar. Nah. Tidak usah membaca. Ya. Pola paling mudah. Jadi saya lanjut juga, Bung. Ya. Dan setelah saya menjawab, saya mau tanya juga, boleh? Ya. Sebentar, sesi pertanyaan. Sekarang saya yang dulu boleh. Iya, silakan. Tapi saya mau bertanya. Bukan saya mau ngambil alih, bukan. Saya dengar kabar Bung Taufik itu dan tim-timnya punya program di daerah itu dengan adakan sekolah film, sekolah mengambil gambar apa semuanya include. Di situ kerjasama dengan beberapa kabupaten, daerah dan provinsi ya, di mana akan menciptakan memvisualisasikan daerah masing-masing. Iya, betul ya. Betul. Bahkan Sudah ada enggak termasuk Belopa ini? Ada nggak ada tanda-tanda atau gimana? ada kebetulan hari ini kita talk show di sini itu kita janjian dengan kepala daerah di sini. Pak Bupati. Pak Bupati. Kita janjian. Sebenarnya kita mau sharing tentang bahwa
di 55 TV ini kebetulan saya bergabung di dalam di 55 TV ini itu. Bukan kebetulan. Oh iya, memang saya bergabung di dalam sengaja bergabung di dalam. Kalau kebetulan. Bukan itu, kebetulan dia. Sepertinya Iya. kurang. Sorry. Kiri salah, kanan. Sorry. Kebetulan saya bergabung di dalam karena memang Kebetulan. kebetulan lagi. Astagfirullah. Sengaja saya bergabung. Iya. Sengaja saya bergabung di dalam karena pertama orang-orang muda sangat hebat, serius. 1, 2, 3, 4 orang anak muda ini tuh kalau di kita biasanya orang multi talenta. Tapi kita bukan itu multi talenta, multi talekang. Karena saking melampaui gitu. Dia orang-orang yang betul-betul bisa dari satu orang bisa kerjakan 4 sampai Betul. 5 pekerjaan. Betul. Dia Bukan 5 orang mengerjakan satu pekerjaan. Tapi dia 5 pekerjaan dikerjakan oleh satu orang. Berarti itu Indonesia banget. Indonesia asli Indonesia itu. Jadi begitu tadi terjadi. Saya mau sambung masalah bagaimana caranya supaya DPRD ini itu Ketut Tommy juga palu. Misalkan anggarkan setiap tahun berapa gitu. Siapa yang bisa ambil itu kasih syarat. Misalkan konsepnya bagaimana. Jadi dia tetap bikin proposal jadi yang berhak ambil anggaran itu yang memang lengkap dari segi skenario sampai ke pertanggungjawabannya. Ya. Dan kalau perlu kasih saja 25% dulu atau 50%, nanti setelah selesai baru kasih semua. Kan bagus kalau Jadi begitu. ngangkat budayanya, ngangkat Iya. sumber dayanya, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi-potensi Betul lainnya. sekali. Sedikit saya jawab dulu. Iya. Bung Jadi Lobo. sebenarnya begini, tadi menyambung Opi. dari Opi yang Hollywood ya. Iya. Hollywood itu di Amerika. Iya. Bollywood Di India. India, India. betul. Di Indonesia ada namanya Tangki Kenapa Wood. tidak? Ada Tangki Wood. Apa itu Tangki Wood? Iya, Di mana? ada di Pangeran Jayakarta. Oh, Dulu Tangki Wood. Tangki Wood. Jadi Tapi tidak kedengaran. ya tidak kedengaran Kenapa? itu. Apa penyebabnya kira-kira? Zaman-zamannya sejarah yang saya baca tentang film, zaman-zamannya Tan Cheng Bok. Oh, Tangking. Ya, itu di Legendaris pelawak, legendaris Ya, pelawak. di Pangeran Jayakarta, tapi tergerus dengan lokasinya habis, hilang. Terakhir saya ke sana itu di sana yang saya masih temukan di sana adalah Nur Lela Sari. Oh, Lela Sari. Sari. Ya, Oh, dia yang tinggal penyanyi ya. Ya, Almarhum, yang, almarhum. yang dia penyanyi, terakhir dia ini. Ya. multi talenta juga di sana. Nah, tapi tidak menutup kita untuk tidak berkarya gara-gara itu. Yang saya bisa sampaikan di sini bahwa kita orang-orang di entertain, apalagi di dunia film ini, ada kunci, ada tips. Ya. Perbanyak menonton, perbanyak melihat dan melakukan. Ya. Jangan tidak sebagai bahan referensi, kita harus banyak menonton, jangan langsung membuat sesuatu. Kita banyak belajar, kita belajar di YouTube, kita belajar di mana-mana saja, itu di media itu sangat mendukung. Ketimbang harus membaca, mendengar dan melihat itu lebih bagus. Ya. Jadi segelintir seperti Bung Lobo, Jaya Lobo ini sebagai orang media, saya mau tanya Bung Opik. Ini sekarang saya harus tanya terus ini Bung Opik. Tapi saya juga bisa menjawab bertanya nanti. Iya, nanti Ya, jawab siap. bertanya ke saya atau ke kita ini bebas. Ya, siap. Namanya Indonesia, bebas Padahal bersuara. acaranya Lensa Bung Salim. Ini Lensa Bung Salim ini parah ini. Dijajah. Baru kali ini saya bawa Lensa Bung Salim membawakan episode inilah yang paling kacau. Ya. Tapi bagus, berbobot. Jadi gini, sebagai orang media melihat salah satu sampel dari Bung Lobo ini, apa cita-cita Bung Opi sebagai orang media? Apakah akan bukan Luwu saja karena Bung Opi adalah putra Luwu, tapi apakah akan ke Kalimantan, ke Tenggara atau ke Ambon atau ke kemana saya ke Jawa? Akan meneruskan ini gimana? Nah, itu kan kita bicara Indonesia. Lu mungkin dekat. Kemarin kita sudah di Jawa, sudah ada kantor perwakilan. Ya. Kebetulan itu supportin dari Bung Salim itu asli. Jadi kalau kita gila tanda kutip, Wah, gila tanda kutip. gila itu di gerogol. Dan kita juga akan meneruskan sampai ke Mike, tolong Mike. Jadi sampai ke Kalimantan. Kita roadshow sama Bung Salim juga itu roadshow.
Jadi dari subuh sampai subuh kembali itu kita perjalanan darat menembus hutan Borneo. Borneo, ya. Apa yang kita kejar itu? Bagaimana kan ada sekarang ada programnya pemerintah itu digital televisi. Ya. Jadi ASO Analog, ya, pokoknya analog switch off. menghentikan analog, TV ya, analog switch off. Nah, kebetulan di 55 TV itu dikasih kepercayaan oleh Vmix. Oh, ya. Vmix ya. itu salah satu alat software untuk streaming. Ya. 55 TV ini dikasih kepercayaan menjadi reseller Indonesia Timur. Ya. Dikasih kita kepercayaan di Indonesia Timur. Baik dari perangkat kerasnya maupun perangkat lunaknya. Ya. Jadi kalau kembali ke film, memang itu agenda kita itu di Institut 55. Itu menjadi agenda kita itu. Di Belopa kenapa kita sudah 2 kali kemari karena memang ada logo di sini. Sopeng juga bakal kita lakukan seperti itu, Enrekang, Pindrang. Setidaknya di program 55 TV ini itu membantu pemerintah sebenarnya mempromosikan daerahnya tanpa mengeluarkan budget yang besar. Ya. Yang tidak jelas kadang-kadang, tapi tidak semua sebenarnya. Tapi kebanyakan begitu. Tapi tunggu dulu, saya melihat ada program yang saya baca di meja saya ya. Siap. Bahwa Siap. 55 TV akan melatih, akan membuatkan studio dan akan membelikan peralatan. Betul. Gila, itu Betul. gimana sistemnya itu? Kita kan banyak uang. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah, amin. Jadi kan begini, kita kan dikasih kepercayaan Vmix ya. iya, dikasih kepercayaan sebagai distributor reseller di Indonesia Timur. Makanya dari situ maksudnya gayung bersambut. Ya. Di saat Institut 55 TV ini tuh kita bangun dan kita sudah hubungi teman-teman, kan bukan kita mengajar, kita cuma mengajar tapi di bidang kita. Ya. Teman-teman kita ambil semua yang memang potensi, yang memang punya kualitas, memang punya expert di bidangnya masing-masing. Nah, itu kita ambil semua. Nah, kebetulan kalau misalkan pemerintah daerah menangkap itu, insya Allah bakal cepat. Misalkan begini, kita berhubungan dengan Kominfo kita latih orang-orangnya. Meskipun sebenarnya sudah hebat, tapi kan misalkan begini, kita bukan merasa hebat, tapi yang kita lakukan ini setiap hari. Jadi semua yang sifatnya trouble, semua yang sifatnya ini kita tahu. Beda dengan orang-orang yang bukan, maksudnya dia hanya melakukan sekali seminggu, 2 kali. Ya. Kalau kita tidak, setiap menit, setiap jam itu kita lakukan. Jadi hal-hal yang kesalahan terkecil pun kita tahu. Makanya kenapa kita mau bekerja sama dengan sharing dengan Kominfo dalam hal itu. Latih orang-orangnya, habis itu kalau misalkan bangun set studionya, kasih pinjamkan alat streaming, tetap dia bayar ke kita. Karena kan kita mau bayar orang yang untuk melatih. Alat-alat yang kita datangkan itu bukan alat murah. Memang teknologi yang high yang sekarang. Jadi kalau kita ke semua televisi di seluruh dunia itu pasti ada alat itu. Karena itu memang standar internasional yang alat kita itu standar broadcast internasional yang kita pakai. Nah, Ya, betul, Jadi betul, kurang betul. lebih begitu, Bung Sal. Ya, betul. melihat cita-cita dari 55 TV yang dibuat ide dari dipimpin oleh Bung Opik. Sebagai orang perfilman, apakah masih punya cita-cita besar untuk kan sudah akan ada kerjasama dengan 55 TV yang membuat film komedi itu. Iya. Tapi apakah hanya 55 TV atau ke daerah-daerah lain punya cita-cita bagaimana Indonesia ini semua mendapatkan jatah atau campur tangan dari Bung Lobo sendiri? Sederhana saya sedikit terharu bahwa TV 55 TV ini mempunyai ya, jadi 55 TV ini memberikan sebuah peluang untuk teman-teman bahwa begini, sekarang kita masuki perang media. Ya. Dalam arti tanda kutip Ya, sehat ya, Ya. bukan untuk saling menghancurkan. di perang media ini kita perang promo. Promo itu paling enak dinikmati adalah di media. Ya. Media gambar. Nah ini di pemerintahan sebenarnya butuh begitu, sepertinya ada live streaming. Jadi tabe, contoh misal, jadi seorang pemimpin apapun itu, dia punya bawahan. Ketika dia akan menyampaikan sesuatu, mungkin kita tidak usah rapat lagi sana sini yang memakan waktu, cukup kita streaming menyampaikan sesuatu. Dan kalau sudah punya live streaming
alatnya ada di Pemda atau di pemerintahan, setiap SKPD atau setiap kepala-kepala pemerintahan atau siapa yang berangkat ke luar daerah untuk Sudah langsung ini ya? langsung ketika dia kembali dia menyampaikan bahwa saya di sini begini loh, ini yang harus dikembangkan ini jadi sehingga ini membuat masyarakat paham, masyarakat mengerti. Dan mungkin saya tambahkan gini, jadi para bupati, para pemimpin-pemimpin daerah, bupati, wali kota dan gubernur tidak perlu lagi bawa berkas banyak-banyak untuk mempromosikan. Dia cuma membuka linknya saja, ini live streaming kami, ini di channel kami, di link kami, sehingga orang-orang yang mau masuk invest ke daerahnya pasti akan senang sekali. Iya nggak? Iya, sepakat kan? Jadi saya potong sebentar Bung. Jadi saya mau kasih lihat alat-alat yang sederhana. Ini sebenarnya masih besar ini. Ada alat-alat sederhana lagi. Kameramen tolong di-shoot alatnya dulu. Coba dikasih lihat di dunia luar sana gitu. Jadi dan itu cuma dioperasikan oleh satu orang. Benar-benar ini Satu orang. pemirsa, Iya. baru kali Jadi kita ini bocorkan. Bung Salim Iya. membawakan satu episode ini benar-benar membuka rahasia 55 TV ya. Jadi ini alat sederhana yang kita bawa. Ini tidak cukup semobil dan ini masih besar, masih ada alat. 2 mobil Pak. 2 mobil, 2 plus penumpang. Nah ini alat sederhana ini yang dikendalikan oleh satu orang, tapi yang ngeset itu ya. Makanya saya bilang kenapa ini bukan multi talenta tapi multi talenta karena itu. Jadi dia dikendalikan oleh satu orang. Nah ini alat masih besar. Ini alat ini. Ada lagi yang VMix itu dan perangkat keras dan perangkat lunaknya, software dan hardware-nya itu lebih sederhana lagi, lebih simpel lagi. Kalau misalkan pemerintah daerah bekerja sama dengan kita, karena kita pemegang hak penuh untuk di Indonesia Timur. Ya. Alhamdulillah itu. VMix itu ya. VMix. Ini ide luar biasa dari anak-anak muda ini yang dipimpin oleh Bung Opi ya. Saya sendiri yang cuman mendukung ini sangat terharu. Mudah-mudahan ada beberapa anak-anak muda yang punya wawasan untuk membangun Indonesia. Di zaman pandemi ini jangan dijadikan alasan untuk tidak maju ya. Iya, betul. Nah, boleh saya bertanya? Ya, Nah, boleh. itu sebenarnya sebenarnya saya bertanyakan sampai hari masih. Dari tadi. Ya. Ini sudah berapa kali pertanyaan? 2 kali. Sudah satu. Sudah 2. Satu. Satu ya. Jadi tidak akan 2, satu tapi sekali selalu. Ya, satu. Jadi begini Bung Salim, yang saya mau tanyakan ini, kenapa mau segila itu mendukung anak-anak muda yang multi talenta? Kenapa gitu? Kenapa? Ya dia kan Bung Salim mengumpulkan orang-orang. Iya. Tapi dia persyaratannya itu dia tidak mau cuma satu keahlian saja. Kenapa? Ini sama dengan menjebak ini. Kenapa? Karena saya nggak tahu, saya gini aja. Intinya saya pernah menjadi karyawan. Iya. Saya punya bingung saya ini. Saya bertanya, saya hostnya kok ditanya ini gimana? Ini seru. Produser gimana ini? Produser sini dulu tanggung jawab. Sini dulu tanggung Sini jawab. produser. Sini dulu. Aduh, ayo. Berdua. Yang cewek sama yang cowok. Cowok, tiga-tiga itu, tiga-tiga. Bertanggung Ayo, jawab. ayo. Tanggung jawab dulu. Ya. Sebenarnya Tidak- ini disetting tidak bagaimana? sesuai ini. Iya. Ayo. Nanti saya jawab. Bu Mega sini. Ayo. Aduh. Karena saya tadi dikasih bocoran bahwa kita boleh mengambil alih sejenak. Bagaimana kan sebenarnya konsepnya? Ya di sini. Saya Bung Salim itu konsepnya. Di sini. Ya, di sini. Bung Salim konsepnya itu gimana itu? Kok jadi begini? Saya Kalau ini kan diskusi ini Kak seputar perkembangan musik. Jadi enggak apa-apa kalau kayak dibilang ada selingan dan ini melebar-lebar. memang melebar ke promo gitu Pak. Enggak apa-apa sih. Oh. Iya. Oh Iya. gitu. Oh iya. Dimaafkan Aduh. Kak. Jadi saya harus menjawab pertanyaan dari narasumber ya. Waduh ini kebalik ini. Tapi saya jelaskan bahwa saya pernah bekerja di salah satu media besar di Indonesia Timur dan bahkan di Jawa Pos itu salah satu grup Jawa Pos ya itu saya sebut nama ya karena saya pernah di sana. Saya pernah di Harian Ujung Pandang Express dan saya pernah di La TV, pernah di Global. Jadi saya mix ilmu saya itu bagaimana saya bisa mengembangkan diri teman-teman yang punya talenta yang sampai S2 dia sekolah untuk bagus, tapi apa yang terjadi? Mereka Kayaknya perlu diambil gambarnya itu deh.
teman-teman itu. Iya perlu kayaknya itu. Nanti Jadi, diambil iya. gambarnya. Dia terkungkung. Dia tidak bisa berekspresi. Dia selalu mau ini tapi tertekan oleh apa ya, tanda kutip saya nggak tahu itu anunya dia ya. Tapi di saya di 55 TV ini saya akan memberikan keleluasaan. Cuman saya tanya setiap meminta anggaran atau budget atau alat, saya tanya dulu, bagaimana ini? Ini bagus Pak, ini untuk gini. Ini misalkan kita mau ambil live di 3 daerah Pak, 3 kabupaten. Fungsinya apa? Ini. Oke, kalau gitu kita belikan. Kenapa tidak dengan idenya bahwa di setiap kabupaten, kota dan provinsi 55 TV akan memberikan pelatihan, akan mensetikan studio dan sampai membelikan alat ya, memberikan alat pinjam selama 3 tahun baru 3 bisa tahun. dimiliki. Baru dimiliki oleh pemerintah itu. Iya. Wah, itu hebat itu. Jadi saya memberikan karena saya cita-cita saya membangun memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi boleh sambil alih sejenak Silakan. aja. Jadi saya mau tanya belum terkait yang tadi. iya. Sorry Bung, saya ambil alih dulu. Siap. Kan Aduh, begini, ini produser ini bingung. Saya gila dibuat ini. Host diambil alih lagi. sorry teman-teman. Ya. Jadi kan begini tadi Bung Salim itu bilang tentang kebebasan, tentang apa? Bagaimana dengan konsep film? Apakah begitu yang baru bisa berkembang, baru bisa besar, baru bisa ide keluar atau bagaimana? Iya, satu yang terngiang dalam pikiran saya ada institut ya. Iya, Institut 55. Nah, Institut 55 ini suatu peradaban baru buat saya untuk dunia sinema. Bagaimana memberikan edukasi ke teman-teman. Kita ada di sini sistemnya take and give. Iya. Jadi kita sama-sama belajar, memberi dan mengambil. Iya. Bagaimana kita membuat sesuatu yang lebih baik. Dengan sesuatu yang lebih baik adalah kita harus banyak yang pikirkan, banyak orang yang terlibat dan berpikir sama-sama. Nah, yakin saya bahwa era seperti ini yang dibutuhkan adalah era informasi melalui digital. Nah, 55 TV ini sudah memulai masuk ke sana. Jadi alhamdulillah, saya lihat dari konsep-konsep 55 TV ini sangat oke sekali. Dan jangan ragu bahwa teman-teman yang di Makassar, orang-orang Sulawesi Selatan yang ada di Jakarta itu banyak. Ada kameramen, ada Lakamayus, Orang-orang dari anu ya? dari Sulsel. Ya. Ada ya Om Yayu Undru, ada Arli kameramen, sempat menjadi kameramen nominasi kameramen di Festival Sinetron Indonesia, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, ini perlu kita berdayakan. Nah itu. Nah, kalau Itu. dia datang, Itu. bisa kita kontak dia datang memberikan edukasi. Banyak teman-teman kita, ada Hasto yang sutradara sekarang sudah ada di Makassar. Dan ada Andi Baso yang masih ada di Cinema Art sampai sekarang masih eksis. Dan itu perlu kita ada lagi satu yang tidak kalah jagonya yang bikin yang bikin Laskar Pelangi. Riri Desa. Orang Endrekang. Orang Endrekang. Oh, sekampung. Iya, Ya, sekampung. itu Oh, Bapak orang Endrekang ya? Saya pikir, Gado, Pak. saya pikir orang Cina, Pak. orang Endrekang. Saya juga asli. Saya asli. Oh, Orang tua asli. asli Endrekang, lahir di sini. Duri saya kalau saya Orang Duri sama. Duri. Nah, ini yakin saya untuk mereka, kami pernah ketemu bahwa bagaimana kita majukan kampung kita. Nah, ini kalau kita ajak untuk memberikan edukasi yang mereka masih aktif di Jakarta, boleh kita panggil sharing-sharing masuk di Institut 55 ini. Berarti sudah sejalan itu. Oke, gini satu Kayaknya saya tadi bertanya, Pak. closing statementnya. Ya. Saya dulu bertanya, Tidak, jadi Masih banyak nih, masih ada Masih 3 banyak. 2 orang, masih ada 2 paling. orang. Oke, paling siap. Iya, Siap. iya. jadi gini, ada saya mau tanyakan, ide-ide gila ini apakah berharap juga di Jawa, Sumatera, di Papua, di Ambon atau di Sulawesi bagian lain, Manado apa semua,
para seniman itu mengumpulkan para anak mudanya untuk tetap mengembangkan dunia film ini. Gimana? Ya. Setuju ya? Ya setuju. Dan Banget. 55 TV pasti mau mendukung ya? Ya, Sangat. sangat. Oh, Sangat. ya. Karena begini, saya cerita sedikit, story-nya sedikit sekali, 1 menit lah. Jadi waktu saya ditanya, Pik, bagaimana kalau misalkan 55 TV ini melibatkan saya ke daerah? Dan pengajarnya, kumpul ke saya orang-orang, oh siap. Jadi kita mencari saja mitra kerja yang siap membayar kita untuk melakukan edukasi dan segala macam, kita bangun konsep dan segala macam, sampai bicara digital. Apalagi digital itu sudah kita pegang hari ini, alhamdulillah. Itu dari Bung Salim. Salim. Ya, siap. Oke. Jadi harapannya Bung Ya. Lobo itu gimana? Harapan saya ini TV 55 tetap bersinergi dengan pemerintah daerah, bersinergi dengan seniman-seniman, pekerja-pekerja seni yang ada di daerah, tetap bersinergi dengan tokoh masyarakat, budaya, tokoh agama dan lain-lainnya, sehingga kearifan lokal yang selalu saya bicarakan ini bisa terakses, bisa dilihat secara mudah dan tidak mendengar hanya cerita Nah, saya. saya berharap jangan 55 TV saja, tapi Ya. semua media-media Ya. bisa Ya. berkolaborasi, Betul. mengembangkan. Dan satu lagi, Nah, ya kita Iya. Bapak yang tantang saya, Bung yang tantang Iya. saya. Dalam begini bilang, Pik, budaya nomor 1. Bilang, oh agak berat itu kalau kita tidak temui langsung tetuanya. Ya. Kita temui. Bilang bagaimana caranya? Cari cara. Iya. Waduh kacau. Siap. Kacau. Itu nanti Oke. setelah ini ada. Jadi nanti kita akan close karena ini waktu sangat banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada Bung Lobo, Bung Opik, tapi waktu jualah yang membuat kita harus berpisah. Nah, pemirsa Lensa Bung Salim, setelah sekian lama masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bung Lobo dan Bung Opik, namun waktu jua yang harus berpisah dengan saya. Dari Luwu, Kota Belopah, saya mengucapkan selamat dan kita berjumpa di lain kesempatan. Salam Indonesia. Oke. Walau diriku kini telah berubah, dirimu pun tiada berbeda. Namun kenangan sepanjang zaman itu tak mungkin ingatanku. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam sadu, menambah nikmatnya malam sadu.